Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Akhwat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di kelas online di pertemuan yang kedua di mata pelajaran akidah, ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas pasal yang kedua di bab 1, ya, tentang syirik, definisi dan jenisnya. Jadi tema kita pada kali ini adalah syirik, definisi dan jenisnya. Baik, yang pertama tentang definisi syirik. Syirik artinya menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah itu mempunyai kekhususan yang tidak boleh dibandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa, ya, bernazar, berkurban. Semua ibadah ini adalah khusus hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memalingkan ibadah tersebut, berdoa, bernazar, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah berbuat syirik. Ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini adalah dosa yang sangat besar, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, menjelas bahwa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berarti ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan ditambah lagi dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 48, qala Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini balasan bagi orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan mengampuni kalau ia mati dalam keadaan syirik dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga balasan bagi orang musyrik ini, Allah akan haramkan baginya surga. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ya. Sangat ngeri sekali, ya, jikalau kita semua diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perbuatan syirik ini menghapus semua pahala amal yang dilakukan oleh pelakunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, ya. Maka sangat luar biasa sekali, ya, dosa syirik ini, balasannya dan juga beratnya balasan
atau akibat siksa dari perbuatan syirik ini. Demikian juga sabda Nabi SAW tentang syirik ini, beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qala al isyraku billahi wa uququl walidaini. Nabi mengatakan kepada sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wa Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Dan mengatakan berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis ini Nabi mengatakan dua hal ya, tentang dosa yang sangat besar. Yang pertama syirik kepada Allah, dan yang kedua durhaka kepada orang tua. Dua hal ini sangat sensitif sekali ya. Kita mesti hati-hati bahwa Allah Nabi SAW mengatakan atau menggandengkan antara durhaka kepada orang tua dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa betapa wajibnya kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, jangan sampai kita durhaka menyakiti orang tua ya. Berarti ketika durhaka kepada orang tua ini sangat besar ancamannya, maka betapa besar pula pahala bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian syirik ini memiliki macamnya, jenisnya. Ya, syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik besar ini adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Contohnya yang telah Anda sampaikan tadi, seperti bernazar, berdoa, dan juga berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, jadi murtad. Dan kalau ia mati dan bertaubat, maka ia akan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Kemudian syirik besar ini memiliki 4 macam. Yang pertama ada syirik dakwah atau doa ya. Kemudian yang kedua syirik niat, keinginan dan juga tujuan. Yang ketiga syirik ketaatan, dan yang keempat syirik kecintaan atau mahabbah. Jadi syirik besar ini ada 4 macam. Yang pertama syirik doa, yang kedua syirik keinginan, niat, tujuan, yang ketiga syirik ketaatan, yang keempat syirik kecintaan. Adapun yang dimaksud dengan syirik doa, yaitu seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdoa kepada yang lainnya ya. Itu masuk dosa yang sangat besar. Jika ada seorang yang berdoa meminta pertolongan kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, artinya ia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat dilarang dalam agama Islam. Dan yang kedua adalah syirik niat, keinginan juga tujuan. Yang dimaksud dengan ini adalah ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kan sholat untuk makhluk misalkan, menyembelih untuk makhluk, untuk jin misalkan, maka ini termasuk syirik yang besar. Dan yang ketiga syirik ketaatan, artinya ia menaati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang kafir, mereka menjadikan para pendeta ya sebagai pemegang hukum atas mereka ya. Maka yang seharusnya kita menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak
tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah syirik kecintaan atau mahabbah. Yang dimaksud dengan syirik kecintaan ini adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Ini orang yang kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaannya kepada makhluk. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Kemudian keempat, macam syirik besar. Kemudian selanjutnya tentang syirik kecil. Syirik kecil ini lebih ringan dari syirik besar, akan tapi sama saja balasannya. Tapi ada bedanya. Kalau syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, murtad, dan juga bisa menjadikan kekal di neraka. Adapun syirik kecil ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, kan tapi bisa mengulangi tauhid dan juga merupakan perantara menuju syirik besar. Dan syirik kecil ini ada dua macam, ada syirik nyata zahir dan syirik khafi yang tersembunyi. Ya. Syirik nyata contoh seperti ucapan dan perbuatan. Seperti misalkan dia bersumpah dengan nama selain Allah, itu kan itu ucapan juga, misalkan masya Allah wa thumma fulan, atau masya fulan, ya, orang yang mengatakan kalau enggak ada kamu mungkin akan begini-begini, bentuk syirik kecil. Yang benar adalah masya Allah wa thumma fulan, kalau bukan karena kehendak Allah dan kemudian engkau begini-begini. Yang paling sempurna adalah masya Allah wahdah, kalau tidak ada Allah semata maka begini-begini. Itu ucapan, ya. Itu perbuatan, ya. Itu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, atau contoh syirik perbuatan seperti menggantungkan tamimah, ya, atau kalung yang meyakini bahwa kalung tersebut bisa menjadi penangkal terhadap semua mara bahaya dan juga penyakit, ya. Maka ini termasuk syirik yang kecil. Baik, jikalau orang ini meyakini bahwa barang tersebut, ya, bisa bermanfaat dengan sendirinya, ya, memberi manfaat, memberi madarat, maka ini termasuk syirik besar. Tapi kalau ia meyakini bahwa ini hanya sebab saja, yang sebab ini bukan sebab yang dijadikan Allah sebagai sebab, maka termasuk syirik kecil. Dan yang kedua adalah syirik tersembunyi atau syirik khafi. Ya, yang dimaksud syirik khafi ini adalah syirik yang berkaitan dengan keinginan dan juga niat, seperti ingin dipuji orang lain, juga ingin dengan orang lain sum'ah, seperti misalkan melakukan sholat, ya, karena ingin dipuji oleh orang lain, misalkan, ya, atau membaca Al-Quran karena ingin didengar oleh orang lain. Punya amalan-amalan yang dia ini ingin dipuji oleh makhluk, ya. Dan kita dituntut untuk ikhlas dalam semua amalan yang kita lakukan, ya. Dan demikian kita sudah tahu bahwa syirik ini ada dua macam, besar dan kecil. Yang besar dibagi pada 4 macam,
dan yang kecil kepada dua macam. Makanya hal yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah syirik kecil, karena syirik ini tersembunyi, ya, seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, saking bahayanya dan tidak terasa oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan syirik, ya. Demikian untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.